Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersilaturahim dalam satu pembahasan yang insya Allah mudah-mudahan pembahasan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini insya Allah akan kita bahas kembali kajian daripada kajian Islam, diantaranya yaitu kajian tentang sholat sunnah. Insya Allah di video kali ini kita akan lebih dalam membahas tentang sholat sunnah rawatib, di mana yang sebelumnya kita telah membahas tentang pembagian secara umum sholat sunnah dan juga tentang bagian-bagian atau jumlah sholat rawatib atau sholat yang mengiringi sholat fardu. Baik, insya Allah pada kesempatan ini kita akan lebih detail lagi membahas tentang sholat sunnah rawatib. Kita langsung saja menuju pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas pembahasan yang lebih lanjut, kita berdoa mudah-mudahan dengan pembahasan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ilmu kita dan menjadikan apa yang telah kita pelajari bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan, seperti biasa saya akan mengingatkan bahwa pembahasan kita pada kali ini adalah tentang sholat sunnah. Pembahasan umum kita adalah tentang sholat sunnah, berarti sholat yang dilaksanakan, sholat selain daripada sholat fardu, berarti sholat sunnah. Lebih detailnya, sholat sunnah yaitu sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Karena dalam tabel yang sudah kita bagikan kemarin, pembagian yang pertama di antara sholat sunnah itu adalah bagian pertama adalah sholat sunnah yang memiliki waktu. Artinya sholat yang kalau tidak dikerjakan pada waktu tersebut maka sholat sunnahnya tidak sah, atau dikerjakan di luar waktu tersebut maka sholat sunnahnya tidak sah. Lebih detailnya lagi, karena sholat sunnah yang terikat dengan waktu itu banyak, maka akan kita fokuskan sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Artinya sholat yang terikat dengan waktu yang pelaksanaannya tidak disunahkan secara berjamaah. Karena sholat yang memiliki waktu pun ada yang pelaksanaannya itu disunahkan secara berjamaah, ada yang tidak disunahkan secara berjamaah. Kali ini sholat yang tidak disunahkan secara berjamaah. Lebih detailnya lagi, yaitu masih dalam pembahasan sholat rawatib. Jadi sholat rawatib itu sebenarnya adalah bagian daripada sholat yang memiliki sholat yang memiliki waktu dan pengerjaannya atau pelaksanaannya tidak disunahkan secara berjamaah. Artinya dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau munfarid, itu sholat rawatib. Baik. Namun yang saya garis bawahi di sini, karena pembahasan sholat rawatib kemarin sudah, jadi jumlah rokaatnya ataupun dari segi kekuatan hukumnya
qobliyah, ba'diyah dan sebagainya itu sudah kita bahas. Silakan disimak di video yang satu ini atau yang sudah lalu di kemarin itu. Nah, akan saya garis bawahi pada video kali ini yaitu saya mengajuk yaitu tentang bolehkah melaksanakan sholat qobliyah setelah sholat fardu atau sebaliknya sholat ba'diyah dilaksanakan sebelum sholat fardu. Nah, ini karena ada sering kita mendengar boleh apa tidak. Karena yang namanya qobliyah itu kan dilaksanakan sebelum sholat fardu, namanya ba'diyah setelah sholat fardu. Nah, ini apakah kalau sholat qobliyah, ya, disebut qobliyah itu dilaksanakannya setelah sholat fardu boleh apa tidak, atau sebaliknya yang sholat ba'diyah dilaksanakan sebelum sholat fardu, bagaimana hukumnya, boleh atau tidak? Kita simak pembahasannya. Ini judul kita, saya untuk mengingatkan saja sebelum kita memasuki pembahasan daripada masalah yang tadi, pelaksanaan qobliyah sesudah sholat fardu atau ba'diyah sebelum sholat fardu. Saya ingin memberikan sebuah kaul ini. Untuk sholat yang memiliki sunnah qobliyah dan ba'diyah, maka dalam pelaksanaannya harus disertakan di dalam niat sholat tersebut lafaz qobliyah atau ba'diyah. Nah, ini berarti sholat yang memiliki sholat qobliyah dan ba'diyah itu adalah yang pertama sholat zuhur, sholat maghrib, dan sholat isya. Itu ada qobliyah dan ada ba'diyahnya, terlepas daripada sholat itu mu'akkad atau tidak. Ya, yang terpenting di situ ada sholat qobliyah dan sholat ba'diyahnya, itu 3 waktu tadi, zuhur, maghrib, dan isya. Nah, maka ketika melaksanakan sholat rawatib di waktu sholat yang 3 tersebut, maka di dalam pelaksanaan niatnya harus disertakan apakah itu dia sholat qobliyah atau ba'diyah. Untuk apa? Karena untuk membedakan apakah itu dia sholat ba'diyah atau sholat qobliyah. Jadi harus disertakan. Misalnya, usolli sunnatan qobliyah atau zuhri, atau usolli sunnatan ba'diyah atau zuhri. Disertakan ba'diyah atau qobliyahnya. Gitu. Lalu bagaimana kalau yang sholat itu atau sholat fardu yang tidak memiliki qobliyah dan ba'diyah, artinya cuma memiliki ba'diyah saja atau memiliki qobliyah saja? Maka dalam pelaksanaan niatnya, sholat yang hanya memiliki qobliyah saja atau ba'diyah saja, subuh dan asar. Nah, ini berarti sholat subuh dan asar. Kalau sholat asar dia tidak memiliki sholat ba'diyah dan hanya memiliki sholat qobliyah, begitupun sholat subuh, maka pelaksanaan niatnya cukup mengucapkan sunnatal subhi atau sunnatal asri. Jadi usolli sunnatal asri itu sudah cukup. Jadi tidak usah menggunakan usolli sunnatan qobliyatal asri juga tidak apa-apa. Atau salat subuh, usolli sunnata subhi. Tidak usah usolli sunnatan qobliyata subhi. Bahkan dalam riwayatnya kemarin sudah kita sampaikan bahwa kalau subuh itu, qobliyah subuh itu banyak namanya dia. Ada sunnatal fajri atau sunnatal ghadat dan sebagainya, itu ada 5 namanya itu. Ada sunnatal subhi juga bisa. Itu. Jadi tidak harus menyertakan qobliyahnya, enggak apa-apa gitu. Ini berikut saya tampilkan rujukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata kanatis salatu laha qabliyatan wa ba'diyatan fala budda fi rawatibiha min niyatil qabliyati awil ba'diyati li ajli tamyizi. Wa mata kanat dan kapan kanatis salatu ada ya salat itu laha tetap baginya bagi salat itu qabliyatan, salat qabliyah, wa ba'diyatan dan ba'diyah, fala budda fi rawatibiha, maka tidak boleh tidak dalam salat rawatibnya min niyatil qabliyati, daripada niat salat qabliyah awil ba'diyati atau salat ba'diyah, li ajli tamyizi, karena untuk membedakan mana ba'diyah dan mana qabliyah. Ini prolognya. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa paham.
ke bahasan utama, yaitu bahasan yang pertama, bolehkah melaksanakan sholat qobliyah setelah sholat fardu? Nah, saya ulangi, bolehkah melaksanakan sholat qobliyah setelah sholat fardu? Karena umumnya sholat qobliyah itu dilaksanakan sebelum sholat fardu. Kali ini pembahasan kita, boleh tidak melaksanakan sholat qobliyah itu setelah sholat fardu. Baik, coba perhatikan, simak baik-baik. Sebelum diperinci, kita baca dulu keterangan atau sumber daripada yang akan kita bahas di depan. Seperti biasa, ini sumber saya ambil dari kitab Nihayatul Zain, masih lanjutan daripada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Falau akhara al-qabliyata ba'da al-fardi wasaluha ma'al ba'diyati bi ihramin wahidin yanwi al-qabliyata wal ba'diyata ma'an. Falau akhara, maka jikalau mengakhirkan ia si man atau si seseorang al-qabliyata, salat qabliyahnya itu ba'dal fardi, setelah salat fardu, wasaluha ma'al ba'diyah, maka hendaknya menyambungkan atau mewasalkan ya si man itu ma'al ba'diyah, beserta salat ba'diyah bi ihramin wahidin, dengan satu takbiratul ihram, yanwi al-qabliyata wal ba'diyata ma'an, dengan dia berniat salat qabliyah dan salat ba'diyah ma'an, bersama-sama. Walau ahrama bi raka'ataini qabliyatan faqat in sarafata lil muakkadataini wa illam yaqsidha, wa kadza yuqalu fil ba'diyah. Walau ahrama bi raka'ataini, dan jikalau seseorang itu bertakbiratul ihram atau salat bi raka'ataini, dengan 2 rakaat, qabliyatan, dengannya salat qabliyah, faqat saja, in sarafata lil muakkadataini, maka ditasarrufkan 2 rakaat itu lil muakkadataini kepada 2 salat muakkad, wa illam yaqsidha, dan walaupun dia tidak bermaksud atau menyengajanya, wa kadza yuqalu fil ba'diyah, dan begitu, dan seperti itulah yuqalu, diucapkan fil ba'diyati, di dalam salat ba'diyah. Walau lam yusalli syai'an qabla al-fardi, dan jikalau tidaklah salat sama sekali qabla al-fardi, sebelum salat fardu, wa ahrama ba'dahu bi arba'i raka'atin qabliyatan wa ba'diyatan, dan dia berihram dan dia bertakbiratul ihram ba'dahu, setelah salat fardu, bi arba'i raka'atin, dengan 4 rakaat qabliyatan, salat qabliyah, dan 4 rakaat ba'diyatan, setelah salat ba'diyatan, salat ba'diyah. In sarafat lil muakkadati wa illam yaqsidha, maka ditasarrufkan 4 rakaat itu lil muakkadati, untuk satu salat muakkad, wa illam yaqsidha, dan walaupun dia tidak menyengajanya atau tidak bermaksud atas salat qabliyah. Ini sumbernya. Baik, kita dari keterangan tersebut maka kita rincikan keterangannya. Yang pertama, falau akhara al-qabliyata ba'dal fardi, ini pelaksanaan salat qabliyah yaitu dilaksanakan setelah ba'diyah, hukumnya dibolehkan, karena waktu pelaksanaan salat qabliyah adalah setelah masuk waktu salat. Artinya, karena waktu pelaksanaan salat qabliyah itu adalah syaratnya masuk waktu salat, artinya baik sebelum salat ba'di, baik sebelum salat fardu ataupun setelah salat fardu, yang penting dalam waktu salat itu, sebelum habis waktu salat, maka hukumnya diperbolehkan. Maka dia bisa niat dengan satu takbiratul ihram. Jadi dia niat
dengan satu niat untuk melaksanakan. Tapi niatnya dalam satu sholat itu ada dua sholat, itu sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Jadi usolli, misalnya kalau dur usolli sunnatan qabliyatul zuhri wa ba'diyatul zuhri sunatan lillahi ta'ala. Itu bisa. Jadi masuk mendapatkan ganjaran qabliyah dan ba'diyah. Yang kedua, walau ahrama bi rak'ataini qabliyatan faqad insarafata lil muakkadataini. Ada orang ketika sholat qabliyahnya dilaksanakan setelah sholat fardu, akan tetapi dia niat dalam hatinya, tetapi dia niat yang diucapkannya adalah sholat qabliyah saja. Nah, sholat qabliyah saja. Maka dia mendapatkan ganjaran dua sholat muakkad. Artinya ba'diyahnya terikuti. Kenapa? Karena wa kadza yuqalu fil ba'diyah. Karena sholat dengan syarat sholatnya itu dilaksanakan di waktu sholat ba'diyah. Walaupun dia sholatnya hanya atau niatnya hanya melaksanakan sholat sunnah qabliyah, kalau sholatnya itu dilaksanakan setelah sholat ba'diyah, maka dua ganjaran sholat sunnah muakkad dia dapatkan. Artinya dia mendapatkan ganjaran sholat qabliyah dan dia mendapatkan ganjaran sholat ba'diyah. Ini. Yang selanjutnya 4 rakaat ya dengan niat sholat qabliyah dan 4 rakaat dengan sholat niat ba'diyah, maka pahala mencakup satu sholat sunnah muakkad. Nah, artinya jikalau kita melaksanakan setelah sholat fardu, kita melaksanakan masing-masing. Jadi 4 rakaat usolli sunnatan qabliyatul zuhri, sholat 4 rakaat. Nah, kemudian setelah itu salam, 2 rakaat salam, selesai, maka melaksanakan lagi dia sholat 4 rakaat untuk ba'diyahnya. Nah, maka masing-masing, artinya 4 rakaat itu untuk satu muakkad. Artinya 2 rakaatnya yang muakkad kena untuk satu muakkad. Gitu. Nah. Masih dalam permasalahan sholat qabliyah setelah sholat fardu. Di sini ada lagi kaidah saya ambil dari Fathul Mu'in dengan syarat dari matan Fathul Mu'in. Maka kita baca dari sini ada: disunahkan mengakhirkan sholat qabliyah setelah sholat fardu apabila kita datang ke tempat sholat setelah dikumandangkan iqamat. Ini bahkan mengakhirkan sholat qabliyah setelah sholat fardu itu bisa jadi hukumnya disunahkan dengan syarat jikalau kita datang ke tempat sholat atau ke masjid telah mepet waktunya. Artinya ketika kita datang ke masjid, qomat telah dikumandangkan, maka nggak usah lagi kita sholat qabliyah sebelum sholat fardu, maka langsung kita sholat jamaah dengan niat nanti, dengan dalam hati kita niat akan mengakhirkan sholat qabliyah itu nanti pelaksanaan setelah sholat fardu. Begitu. Nah, ini ada kaidahnya. Waqad yusannu, dan sungguh telah disunahkan ka'anna hadara wa sholatu tuqamu, seperti kita hadir dalam waktu sholat berjamaah, wa sholatu tuqamu, dan sholat sedang didirikan. Atau kita datang ke sholat berjamaah, sholat itu sudah akan didirikan. Jadi udah iqamat. Au qarubat iqamatuha bihaisu lau ishtaghala biha yafutuhu taharrumul imam. Nah, atau kita datang, qomat belum, tapi sebentar lagi qomat akan dikumandangkan. Nah, itu kan jadi kalau kita melaksanakan sholat, ya,
Lalu kalau kita melaksanakan sholat qobliyah, sedangkan sebentar lagi qomatnya akan dikumandangkan, maka khawatir kita akan kehilangan takbiratul ihramnya imam. Sedangkan pahala yang sangat besar itu kalau kita berjamaah mendapatkan takbiratul ihram imam. Artinya ketika kita datang sholat berjamaah, imam takbir, maka kita langsung mengiringi takbiratul ihramnya imam. Nah, itu disebut kita mendapatkan keutamaan takbiratul ihram imam. Nah, kita datang ke masjid, kalau kita misalnya kita takut kehilangan takbiratul ihram imam, maka langsung saja kita ikut. Nah, sholat qobliyahnya itu maka niat dalam hati kita akan mengakhirkan melaksanakan sholat qobliyah setelah sholat ba'diyah. Nah, itu kita dapat pahala sunnah. Ada yang tidak boleh. Kalau sholat qobliyah itu dilaksanakan adalah atau sholat fardunya itu dilaksanakan secara qadha atau jama'. Maka kalau qadha atau jama' tidak bisa melaksanakan atau mengakhirkan sholat qobliyah setelah sholat fardu. Karena sholat qadha atau sholat jama' itu pelaksanaannya di luar daripada waktu sholat yang sudah ditentukan. Baik, sekarang pembahasan yang kedua. Bolehkah melaksanakan sholat ba'diyah sebelum sholat fardu? Kalau tadi qobliyah yang diakhirkan setelah sholat fardu, nah sekarang ba'diyah yang ditarik kepada waktu qobliyah. Jadi melaksanakan sebelum sholat fardu. Ini saking semangatnya atau saking malasnya ini. Baik, jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena waktu pelaksanaan sholat ba'diyah adalah setelah pelaksanaan sholat fardu. Nah, karena waktu pelaksanaan ba'diyah itu tidak sah sholat ba'diyah kecuali setelah melaksanakan sholat fardu. Nah, apabila kita melaksanakan ba'diyah sedangkan kita belum melaksanakan sholat fardu, maka tidak sah. Nah, ini keterangannya masih dari sumber yang tadi. La taqdimul ba'diyati alaihi li'adami dukhuli waqtiha. Nah, ini saya terus pointernya. Ini. Nah. La taqdimul ba'diyati alaihi li'adami dukhuli waqtiha. Tidak boleh mendahulukan ba'diyah alaihi di atas salat fardu. Artinya tidak boleh didahulukan sebelum salat fardu li'adami dukhuli waqtiha karena belum masuknya waktu salat ba'diyah. Itu karena belum waktu itu maksudnya belum dilaksanakan salat fardu. Wa kada ba'da khurujil waqti 'ala al-aujahi. Wa kada dan begitu pun setelah keluar waktu, artinya setelah habis waktu salat 'ala al-aujahi menurut kaul yang sahih. Jadi tidak boleh. Mana ini? Nah, itulah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah untuk sholat qobliyah yang dilaksanakan setelah sholat fardu itu diperbolehkan atau bahkan disunahkan jikalau kita datang ke masjidnya atau datang ke waktu sholat berjamaah itu sudah mau didirikan atau iqamatnya sudah ditegakkan, maka disunahkan. Dan kesimpulan yang kedua, tidak boleh mendahulukan atau memajukan sholat sunnah ba'diyah kepada sholat sunnah qabliyah. Begitu kesimpulannya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mudah-mudahan bisa kita laksanakan bersama-sama, bisa menambah wawasan. Kritik dan sarannya insya Allah kami terima dan kami tunggu. Saling berbagi, saling membenarkan. Kalau ada yang salah silahkan di komen saja, nggak apa-apa. Kalau ada pendapat yang lain, karena Al-Fakir sendiri hanya menggunakan beberapa satu atau dua rujukan saja. Jikalau ada pendapat yang lebih sahih dalam kitab-kitab yang lain silahkan tuliskan di komentar, tidak apa-apa, kita saling berbagi, saling membenarkan. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan barokah daripada apa yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.